Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Sehat semuanya. Perkenalkan saya Dr. Husnul Ansariati, spesialis anak, dokter spesialis anak di Rumah Sakit UMM. Untuk kali ini kita akan Q&A tentang pertusis. Kasus pertusis ya. Dulu memang pada saat tahun kira-kira 2014 mungkin kasus pertusis agak lumayan tinggi. Kemudian pada tahun 2020 kasus pertusis agak turun berdasarkan data yang ada. Mungkin karena memang surveillance lebih ke arah COVID-19. Nah sekarang ini ditengarai memang banyak sekali kasus pertusis sudah mulai meningkat. Kemungkinan juga disebabkan banyaknya angka cakupan imunisasi berdasarkan data memang agak menurun dibandingkan dengan tahun sebelum kita mengalami pandemi COVID. Pertusis itu adalah suatu infeksi saluran pernafasan atas, kalau kita kenal sebagai batuk rejan atau batuk 100 hari. Ini adalah suatu infeksi yang disebabkan oleh bakteri dengan nama bakterinya Bordetella pertussis, dan dia akan sangat menular karena dia menular lewat udara. Kalau dalam bahasa kesehatan, Sobat Sehat, pertusis ini ditularkan secara droplet infection. Nah, itu adalah melalui udara, melalui percikan. Apabila ada orang batuk atau ada air liur yang terkena, maka orang-orang yang dia tidak mempunyai kekebalan akan mudah terkena pertusis tersebut. Jadi dikenal sebagai batuk 100 hari atau batuk rejan. Nah, pertusis seperti tadi, jadi dia disebabkan oleh infeksi bakteri. Bakterinya namanya Bordetella pertussis, ditularkan lewat percikan udara. Tidak, justru pertusis memang bisa terjadi pada kelompok mulai dari anak-anak sampai dewasa. Tetapi memang yang kelihatan secara klinis itu adalah melibatkan anak-anak. Orang dewasa apabila dia terkena pertusis tidak terlalu kelihatan, hanya seperti flu biasa. Malah itu bisa menjadi sumber penularan untuk anak-anak. Yang paling sering terkena adalah anak-anak di bawah usia 5 tahun dan yang membahayakan apabila terkena di bawah 1 tahun. Gejala spesifik dari pertusis memang pada saat awal itu yang namanya stadium kataral, dia seperti flu biasa. Kemudian pada stadium paroksismal namanya, dia akan menimbulkan gejala yang khas. Yang khas adalah dia akan batuk terus-menerus, kemudian akan di terakhir batuk akan keluar seperti melengking suaranya. Suara seperti melengking bernada tinggi itu adalah khasnya. Dan biasanya anak akan muntah ketika selesai batuk. Pada beberapa kondisi, ketika batuknya terlalu lama, maka bisa timbul anaknya tidak bernafas. Itu pada kondisi yang berat. Apabila terkena pertusis, secara alamiah, dari natural ya, kalau terkena karena dia penyakit, dia akan memberikan kekebalan. Secara teori akan bertahan 3,5 sampai 25 tahun. Bisa. Apabila dia diatasi dengan imunisasi ya, belum terkena tapi dia imunisasi akan memberikan kekebalan bisa sampai 15 tahun. Pencegahan pertusis yang pertama adalah imunisasikanlah anak-anak ya, imunisasikanlah anak-anak sesuai dengan program pemerintah, yaitu di usia 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, kemudian ada booster di usia 18 bulan. Yang kedua adalah jagalah higien dan sanitasi. Jadi apabila ada orang dewasa yang terkena gejala flu, segeralah periksa. Ya, segera periksa Sobat Sehat, karena kita tidak tahu yang dewasa apakah dia ternyata menderita pertusis, supaya tidak menularkan ke anak-anak. Periksakanlah untuk Sobat Sehat semuanya. Apabila anak-anak sudah 3 hari, kemudian ada gejala batuknya semakin intens, periksakanlah segera ke petugas kesehatan untuk mengetahui apakah anak-anak ini terkena pertusis atau tidak. Terutama apabila anak-anak ini belum atau tidak mendapatkan imunisasi di usia yang tadi saya sebutkan. Apabila anak-anak dari Sobat Sehat semuanya
terkonfirmasi terkena pertusis, maka anggota sekitarnya yang berkontak dengan anak ini sakit atau tidak sakit akan diberikan pengobatan pencegahan dengan antibiotik selama kurang lebih 14 hari. Nah sobat sehat semuanya, cukup sekian Q&A tentang pertusis kali ini. Saya Dr. Husnul Azhariati, spesialis anak, mohon izin undur diri. Sampai bertemu di Q&A selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.